Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras, seperti Umar bin Khattab. Ada juga sahabat yang dikenal pemalu, yakni Utsman bin Affan. Namun, tahukah teman-teman semua, ada sahabat Nabi yang terkenal dengan tingkah laku yang paling usil. Dia adalah Nuaiman. Lantas bagaimanakah kisah kehidupan Nuaiman bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Suatu hari, Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq ke negeri Syam. Jadi negeri Syam itu teman-teman, salah satu daerah yang paling maju pada masa itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk berdagang ke negeri Syam. Sekaligus mau ngajak sahabat saya, yaitu Nuaiman dan Suwaibid. Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, apakah kamu yakin mau ngajak Nuaiman?" Abu Bakar menjawab, "Yakin ya Rasulullah." Singkat cerita, Rasulullah pun mengizinkan Nuaiman untuk berdagang bersama Abu Bakar ke negeri Syam. Teman-temanku sekalian, sesampainya di negeri Syam, Suhaibid berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang perlu saya bantu untuk menjalankan bisnis ini ya Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab, "Wahai Suhaibid, kamu saya tugaskan untuk menjaga makanan. Karena saya tahu, kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah." "Baik ya Abu Bakar," kata Suhaibid. Melihat Suhaibid sudah diberikan tugas oleh Abu Bakar, Nuaiman pun berkata, "Apa yang perlu saya kerjakan wahai Abu Bakar? Untuk kamu wahai Nuaiman, terserah mau ngapain, yang penting kamu ikut dalam berdagang." Jadi si Nuaiman ini teman-teman disuruh ngapain aja, bebas gitu. Kemudian Abu Bakar pun meninggalkan mereka untuk mengurus urusan lain. Singkat cerita, waktu pun menjelang siang. Nuaiman yang sudah kelaparan menghampiri Suhaibid. Jadi teman-teman, yang seperti Mimin katakan bahwa Suhaibid itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suhaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata teman-teman, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah," kata Nuaiman. "Silahkan saja," kata Suhaibid. "Yang jelas, saya tidak akan pernah memberi roti ini kepadamu tanpa persetujuan Abu Bakar." Nuaiman pun berjalan ke pasar teman-teman dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Nah, pada zaman Nabi dahulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga Nuaiman pun berkata kepada orang-orang yang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah teman-teman. Mendengar perkataan dari Nuaiman, para pedagang ini langsung menanyakan lebih lanjut tentang hamba sahaya yang dimiliki oleh Nuaiman. Nuaiman juga menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya memiliki kekurangan, yakni dia sering berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suhaibid. Nuaiman berkata kepada pembeli, "Itu ada orang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya," kata Nuaiman kepada mereka. Mereka pun memberikan uang kepada Nuaiman dan mereka menghampiri Suhaibid untuk menangkapnya. Suhaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Para pembeli itu berkata, "Ya, saya sudah tahu kekuranganmu. Majikanmu sudah memberitahu itu." Selang beberapa waktu teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suhaibid serta menanyakan kepada Nuaiman. Kalian tahu apa yang dijawab oleh Nuaiman? "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Dengan gampangnya teman-teman, dengan tidak merasakan bersalahnya, dengan polosnya dia berkata begitu teman-teman. Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Abu Bakar sempat marah atas kelakuan Nuaiman yang sudah menjual temannya sendiri yang ia jual sebagai budak. Perilaku ini jelas tidak pantas bagi seorang sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar kemudian pergi ke pasar untuk membeli Suhaibid kembali yang telah dijual Nuaiman sebagai budak. Akhirnya teman-teman, setelah semua orang kembali ke kota Mekah, kisah lucu dan konyol itu
diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mendengar cerita tentang perilaku Nuaiman, beliau tertawa terbahak-bahak hingga gerahamnya muncul di depan para sahabat yang ada di sana. Bahkan sejak saat itu, setiap kali ada tamu yang datang kepada Nabi, Nabi selalu menceritakan kisah konyol Nuaiman yang menjual Suhaib kepada tamunya. Biasanya kan kita dengar teman makan teman. Ini teman jual teman. Nuaiman. Sosok Nuaiman ini memang sudah terkenal dengan perilaku jahilnya. Bahkan bukan hanya sahabat Nabi, Rasulullah pun pernah dikerjain oleh Nuaiman. Dalam salah satu kisahnya diceritakan, suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menanyakan madunya di Madinah. Namun tidak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman lalu menjumpai penjual madu itu dan diajaknya menuju rumah Rasulullah SAW. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu menunggu di luar. Kemudian Nuaiman membawa sebotol madu untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu, aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah," kata Nuaiman. Lalu teman-teman, ia menjumpai penjual madu itu dan mengatakan, "Wahai penjual madu, aku tinggalkan kamu di sini sebentar ya. Aku masih ada urusan," kata Nuaiman. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar harga madu itu. Nuaiman pun lalu pergi. Teman-temanku sekalian, sang penjual pun merasa senang karena dagangannya akhirnya laku. Dia cukup lama menunggu, tapi tak seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. "Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku," katanya. Rasulullah yang ada di dalam rumah pun terkejut, tapi Rasulullah langsung menyadari bahwa ini adalah perbuatan Nuaiman. Tanpa berkata apapun, Rasulullah SAW menemui penjual madu dan membayar harga madu itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, "Apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu, wahai Nuaiman?" kata Rasulullah. Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu, tapi aku tak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka, aku mengantarkan saja penjual madu. Semoga aku mendapatkan taufik ke arah kebaikan," kata si Nuaiman. Teman-temanku sekalian, karena itulah Rasulullah pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga karena ia sering membuatku tertawa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.